pulang. Iya. Apa tuh? Tapi kenapa ya kalau petir nyamber bangunan, bangunannya nggak rusak, terus aman aja orang yang di dalamnya? Iya juga ya. Kenapa ya? Kalau petir nyambar pohon pun pohonnya langsung hancur. Nah, kalau bangunan rumah kenapa tidak ya? Padahal bangunan rumah yang lebih tinggi dari pohon biasanya. Iya. Apa karena ada penangkal petir? Oh iya ya. Yang penangkal petir tuh buat apa ya? Sama cara kerjanya gimana? Iya ya, gunanya penangkal petir apa ya? Bisa bikin bangunannya aman dari petir? Iya, hancur juga. Tapi bentar ya. Itu ada Sarah sama Devi. Iya. Coba Iya. panggil aja deh. Ya coba kali ya. Siapa tahu mereka tahu kan? Iya. Dev, Sar, kesini dulu deh. Itu ada Rehan sama Lim manggil. Ada apa ya? Cek samperin yuk. Kenapa Rehan, Lim? Sar, Dev. Jadi gini ya, mau nanya. Fungsinya penangkal petir tuh buat apa ya? Gue sama Ren penasaran. Iya, apalagi penangkal petir kalau misalkan ada petir itu bisa aman bangunannya sampai ke dalam-dalamnya. Iya, kenapa ya? Kalian tahu nggak? Oh, fungsi penangkal petir. Jadi, fungsi penangkal petir itu gini. Bagaimana penangkal petir bisa menangkal sambaran petir ini? Alih-alih menangkal sambaran petir, penangkal petir justru akan menarik petir. Maksudnya gimana tuh, Bang? Seperti yang saya jelaskan tadi, petir itu menyambar karena ada titik bermuatan positif terdekat. Tapi bagaimana jika ada banyak bangunan tinggi? Mana titik yang akan disambar petir? Yang akan disambar adalah titik dengan muatan positif terbanyak. Itulah tugas dari penangkal petir. Penangkal petir punya konduktansi yang tinggi. Perangkat ini mampu menyalurkan lebih banyak muatan positif dari dalam tanah. Sehingga petir pasti akan tertarik untuk menyambar penangkal petir ini. Ketika petir sudah menyambar penangkal petir, maka titik-titik tinggi di sekitarnya akan aman dari sambaran petir. Tapi kan penangkal petir itu dipasang di atas bangunan. Apa bangunannya nggak ikut kesambar petir juga tuh? Selain menarik sambaran petir, penangkal petir juga dapat menetralkan energi listrik yang terkandung di dalam petir. Oh, jadi gitu fungsi penangkal petir. Oh, tapi kenapa ya di gedung yang ini itu penangkal petirnya panjang, sedangkan di gedung yang ini penangkal petirnya pendek? Tapi kenapa ya tiap gedung beda-beda penangkal petirnya? Iya ya, kenapa ya? Kira-kira kalian tahu nggak kenapa tiap gedung penangkal petirnya beda-beda? Oh, mengapa penangkal petir itu berbeda-beda? Jadi, kenapa penangkal petir itu berbeda-beda? Karena penangkal petir itu memiliki beberapa jenis. Jenisnya tuh seperti ini. Jenis penangkal petir terbagi menjadi 3. Untuk yang pertama, itu penangkal petir konvensional. Penangkal petir konvensional, sistem penangkal petir yang menggunakan batang logam untuk menangkap sambaran petir dan menyalurkan arus listrik ke tanah melalui kabel penghantar dan grounding sehingga bangunan lebih aman. Keunggulannya, biaya pemasangan relatif murah, perawatan mudah dan sederhana. Untuk kelemahannya, jangkauan perlindungan terbatas, membutuhkan beberapa titik pemasangan pada bangunan yang luas. Yang kedua, penangkal petir yang kedua, penangkal petir elektrostatis. Sistem penangkal petir yang menggunakan teknologi elektrostatis untuk memperluas area perlindungan dengan memancarkan ion ke udara, sehingga lebih efektif dalam menarik sambaran petir menuju sistem grounding. Keunggulannya, jangkauan perlindungan lebih luas, jumlah titik pemasangan juga lebih sedikit. Kelemahannya, biaya instalasi lebih tinggi dan memerlukan perawatan dan pengujian berkala. Penangkal petir yang terakhir, penangkal petir radioaktif. Sistem penangkal petir yang menggunakan unsur radioaktif untuk mengionisasi udara di sekitarnya, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan menarik sambaran petir ke sistem grounding. Untuk keunggulannya, jangkauan perlindungan relatif luas. Dan untuk kelemahannya, mengandung bahan radioaktif yang berpotensi berbahaya.
serta penggunaan perawatan dan pembuangannya diatur secara ketat serta sudah jarang digunakan. Oh gitu, pantas saja setiap gedung penangkal petirnya itu beda-beda. Ternyata ada fungsinya masing-masing. Oh, tapi Han, untuk cara kerja penangkal petir itu gimana ya? Iya ya, gimana ya? Apa langsung nyamber aja ke penangkal petirnya? Iya, Atau harus disalurkan lagi? iya. Menurut kalian itu cara kerjanya gimana? Kalian tahu nggak? Ya, kalian tahu nggak? Iya. Kalau tahu, kasih tahu dong. Nah, kalau buat penangkal petir, cara kerjanya tuh nggak sesimpel itu. Nah, betul tuh. Jadi, cara kerjanya tuh seperti ini. Kalau kita bedah, penangkal petir terdiri dari 3 bagian. Pertama, head terminal. Komponen ini terbuat dari bahan dengan daya hantar yang baik. Contohnya adalah tembaga. Ujung tembaga ini juga dibuat runcing untuk memfokuskan muatan listrik dari tanah. Head terminal ini harus dipasang pada titik tertinggi bangunan. Jangan sampai ada titik yang lebih tinggi dari ujung head terminal ini. Fungsi head terminal adalah untuk menerima sambaran petir. Lalu ada kabel penghubung. Kabel ini mirip seperti kabel listrik biasa, tapi ukurannya lebih besar. Minimal ukuran kabel untuk perangkat penangkal petir adalah 16 mm. Lebih besar, maka lebih baik. Fungsi kabel ini untuk menghubungkan head terminal dan grounding terminal. Lalu di dalam tanah, kita akan menemukan batang besi panjang seperti tombak yang tertanam di dalam tanah. Ini adalah grounding terminal. Komponen ini akan membuang listrik bermuatan negatif dari petir langsung ke dalam tanah yang muatannya positif. Proses pembuangan ini akan langsung menetralkan muatan listrik yang ada pada petir, sehingga petir tidak sampai menyambar kemana-mana. Nah, jadi kalian udah paham kan dari fungsi, jenis, dan cara kerja penangkal petir? Jadi kalian paham kan? Oh, paham, iya. paham. Makasih ya, Dev, Sar, udah jelasin ke kita. Nah ya, makasih ya Devi sama Sarah. Kita tuh jadi paham mulai dari fungsi, jenis, sama cara kerja dari penangkal petir.